warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Nursanti M. Saya Nurani Sabasir. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai alam semesta dan asas kosmologi. Nah, sebelum itu Sobat Fisika tahu nggak ilmu apa yang mendasari kedua teori tersebut? Yaitu astronomi. Yuk kita simak video berikut ini. Sejarah astronomi adalah catatan perkembangan pengetahuan manusia tentang alam semesta dan benda-benda langit. Peradaban Mesopotamia, kawasan yang sekarang merupakan Irak, adalah salah satu yang pertama dalam mempraktikkan astronomi. Mereka menciptakan kalender berdasarkan gerakan bulan dan bintang. Peradaban Mesir kuno juga memiliki pengetahuan tentang astronomi dan mengembangkan kalender surya berdasarkan gerakan matahari. Astronomi pada zaman pertengahan banyak dipengaruhi oleh karya-karya Yunani kuno dan penulis seperti Claudius Ptolemeus yang mengembangkan model geosentris Ptolemaic yang kompleks. Astronomi di Tengah Timur juga berkembang pesat dan pengamatan bintang-bintang dijaga oleh para ilmuwan seperti Al-Biruni. Penemuan kosmologi seperti hukum Hubble dan teori Big Bang telah mengubah pemahaman kita tentang asal-usul dan perkembangan alam semesta. Sejarah astronomi terus berkembang dengan teknologi dan penemuan-penemuan baru terus mendorong batas-batas pengetahuan kita tentang alam semesta. Asas kosmologi telah melibatkan perkembangan pemahaman manusia tentang alam semesta dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah teori kosmologi. Pada zaman kuno, pandangan umum adalah bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan segala sesuatu berputar di sekitar bumi. Model ini dipopulerkan oleh pemikir kuno seperti Claudius Ptolemeus. Abad ke-16 membawa revolusi dengan pandangan heliosentris oleh Nicolaus Copernicus. Ia mengusulkan bahwa matahari bukan bumi adalah pusat sistem tata surya. Ini merombak pandangan tradisional dan membuka jalan untuk perkembangan lebih lanjut dalam kosmologi. Sejarah teori asas kosmologi mencerminkan evolusi pemahaman manusia tentang alam semesta dari pandangan geosentris kuno hingga model Big Bang dan konsep-konsep modern seperti materi gelap dan energi gelap. Perkembangan dalam pengamatan dan teknologi memainkan peran kunci dalam pengembangan ini. Penciptaan alam semesta merupakan topik kompleks yang didekati oleh berbagai ilmu pengetahuan, termasuk fisika, kosmologi, dan bidang ilmu lainnya. Yuk simak video berikut ini mengenai teori penciptaan alam semesta dalam perspektif ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Ini adalah konsep dasar dalam kosmologi modern yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari suatu titik kepadatan dan suhu yang sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi disebut itu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Proses ini menciptakan ruang, waktu, dan materi. Sejak saat itu, alam semesta terus berkembang dan mengalami evolusi. Yang kedua adalah teori fisika partikel dan kuantum. Dalam skala yang sangat kecil, fisika partikel dan kuantum
membahas keadaan alam semesta pada saat awal penciptaan, termasuk kondisi ekstrim dan dinamika partikel-partikel subatom. Yang ketiga adalah teori inflasi. Teori inflasi menyatakan bahwa pada saat awal dentuman besar terjadi periode ekspansi yang sangat cepat dalam fraksi detik pertama penciptaan alam semesta. Ini membantu menjelaskan dalam keadaan homogenitas dan isotropi alam semesta yang kita amati. Yang keempat, hukum gravitasi Newton dan Einstein, yang dimana hukum gravitasi Newton dan teori relativitas umum Einstein memberikan pemahaman tentang bagaimana materi dan energi berinteraksi dan memengaruhi struktur alam semesta. Yang kelima, kosmologi observasional. Pengamatan astronomi modern seperti radiasi latar belakang kosmik atau Cosmic Microwave Background yang disingkat CMB dan distribusi galaksi memberikan bukti dan pemahaman lebih lanjut tentang sejarah dan struktur alam semesta. Yang keenam, fisika dan kimia bintang. Pembentukan bintang dan elemen-elemen kimia melalui reaksi nuklir di dalam bintang juga memainkan peran penting dalam penciptaan materi di alam semesta. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ilmu pengetahuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan alam semesta, pertanyaan tentang penyebab awalnya dan apakah ada pencipta di luar kerangka ilmiah masih merupakan topik yang lebih bersifat filosofis atau keagamaan. Banyak orang menggabungkan keyakinan agama dan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan aspek-aspek berbeda dari penciptaan alam semesta. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai proses terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang. Nah, gimana? Pasti sobat fisika mau tahu nggak gimana proses terbentuknya alam semesta dalam pandangan Islam? Yuk simak video berikut ini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arsy seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Pada permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Hari yang dimaksud adalah sebagai rentang waktu penciptaan, bukan seperti hari yang dipahami manusia saat ini, yaitu hari setelah terciptanya langit dan bumi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah masa sebelum itu. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini dalam tuntutan agama hanya Allah saja yang mengetahui beberapa lamanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa informasi tentang hal ini. Ada ayat yang menyebutkan bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dalam hitungan manusia, seperti dalam firman-Nya Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Ayat 3 dari Quran Surah Yunus dalam Al-Quran merinci proses penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Ayat tersebut menyeratkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam rentang waktu yang dikenal sebagai 6 masa. Meskipun ayat ini memberikan gambaran umum tentang penciptaannya, namun secara umum banyak ulama Islam yang menafsirkan 6 masa sebagai periode tertentu yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai 6 hari seperti yang diartikan dalam konsep manusia. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas penciptaan dan bahwa
waktu baginya tidak terbatas seperti yang kita alami. Penting untuk dicatat bahwa tafsir dan interpretasi Al-Quran dapat bervariasi dan pemahaman terhadap konsep waktu dan dalam penciptaan alam semesta dapat ditemui dengan variasi di antara ulama dan cendekiawan Islam. Asas kosmologi merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsep mendasar yang membentuk dasar pemahaman kita tentang alam semesta. Beberapa asas kosmologi yang mendasar termasuk yang pertama, prinsip kosmologikal homogeneity atau homogenitas kosmologi. Asas ini menyatakan bahwa alam semesta terlihat seragam di skala besar. Artinya, sifat fisik alam semesta tidak bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat yang lain pada skala besar. Meskipun terdapat struktur seperti galaksi dan gugus galaksi, jika kita melihat pada skala yang cukup besar, alam semesta tampak seragam. Yang kedua, prinsip kosmologikal isotropi atau isotropi kosmologis. Prinsip ini menyatakan bahwa alam semesta tampak isotropik, yang berarti properti fisiknya tidak bergantung pada arah tertentu. Dengan kata lain, observasi yang dilakukan dari mana saja dalam alam semesta harus memberikan hasil yang serupa. Yang ketiga, prinsip Kopernician atau prinsip mediokritas observasional. Prinsip ini mengacu pada pandangan bahwa posisi pengamat di alam semesta tidak memiliki posisi istimewa atau unik. Tidak ada titik referensi yang lebih penting daripada yang lain, dan pandangan kita tentang alam semesta tidak boleh tergantung pada di mana kita berada. Yang keempat, prinsip ekspansi, di mana prinsip ini mencerminkan observasi bahwa alam semesta mengalami ekspansi. Dukungan utama untuk prinsip ini datang dari hukum Hubble yang menyatakan bahwa galaksi-galaksi menjauh satu sama lain seiring waktu. Yang kelima, prinsip inflasi atau opsional. Beberapa model kosmologi mencakup prinsip inflasi yang menyatakan bahwa pada tahap awal perkembangan alam semesta terjadi perluasan sangat cepat. Inflasi menjelaskan beberapa sifat observasional alam semesta yang sulit dijelaskan oleh model Big Bang tanpa inflasi. Yang keenam, prinsip kekekalan hukum fisika. Asas ini menyatakan bahwa hukum fisika yang kita kenal berlaku secara konsisten di seluruh alam semesta. Prinsip ini mendukung ide bahwa sifat dasar alam semesta tidak berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu prinsip energi gelap dan materi gelap atau opsional. Sebagian besar alam semesta terdiri dari energi gelap dan materi gelap yang tidak dapat terlihat atau diukur secara langsung. Prinsip ini menekankan kompleksitas dan misteri yang masih mengelilingi komposisi alam semesta. Prinsip-prinsip ini membantu membentuk dasar bagi model-model kosmologi yang lebih spesifik dan lebih kompleks. Meskipun ada pandangan yang luas tentang prinsip-prinsip ini, ilmu kosmologi terus berkembang dan pertanyaan-pertanyaan baru terus muncul seiring dengan penemuan dan pemahaman yang lebih mendalam.
Nah, itulah tadi penjelasan video mengenai materi asas kosmologi. Nah, gimana Sobat Fisika, sudah paham nggak mengenai asas kosmologi dan proses terbentuknya alam semesta menurut berbagai teori? Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.